warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya untuk siswa-siswi SMP yang berbahagia. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran dengan channel Lindawati Prakarya. Jangan lupa sebelum kalian menyaksikan video tersebut, kalian klik like dan subscribe. Materi yang disampaikan kali ini adalah untuk kelas 8 dengan materi budidaya ternak kesayangan. Nah, perhatikan kalian. Di sini ada salah satu contoh ternak yang bisa dibudidayakan. Ada burung beo dan ada kucing. Yang termasuk juga ternak kesayangan. Menarik bukan? Pasti kalian pun ingin memelihara jenis binatang yang kalian sukai. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Perhatikan gambar di layar. Terdapat beberapa ternak kesayangan dengan berbagai tingkah laku yang menggemaskan dan sangat lucu. Mereka adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Terlebih lagi, negara Indonesia memiliki keanekaragaman jenis fauna terbesar ketiga dunia. Keunikan yang dimiliki oleh ternak kesayangan dapat membuat orang melihatnya merasa senang dan nyaman, sehingga dapat mengurangi rasa stres seseorang. Nah, di antara kalian pasti ada yang telah memiliki salah satu hewan kesayangan dan telah memelihara dengan baik. Sehingga bagi yang sudah memelihara dengan baik, maka secara umum telah memiliki karakter peduli sesama, bertanggung jawab, penyayang, dan penyabar. Apakah yang dimaksud dengan ternak kesayangan? Ternak kesayangan adalah hewan yang dipelihara, dirawat, dan dipenuhi kebutuhannya karena memiliki keunikan, kelucuan, atau memiliki daya jual yang bagus. Sedangkan yang dimaksud dengan budidaya ternak kesayangan adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangkan hewan kesayangan agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Jenis hewan kesayangan yang dapat dibudidayakan diantaranya adalah: pertama, kelinci. Kedua, hamster, di mana memiliki ukuran lebih kecil dari kelinci. Ketiga, burung merpati. Dan keempat, ya benar, burung kakatua. Kelima, ayam yang sering kita temukan sehari-hari di lingkungan kita sendiri. Dan keenam adalah kucing. Walaupun bukan jenis ternak tetapi merupakan jenis hewan kesayangan. Selanjutnya adalah karakteristik jenis ternak kesayangan yang memiliki berbagai keunikan dan tingkah laku yang berbeda-beda dan memberikan ciri khas dari hewan tersebut. Karakteristik hewan peliharaan diantaranya pertama adalah kelinci. Kelinci merupakan hewan multiguna, artinya dapat dikonsumsi, kemudian bagian tubuh lainnya dapat digunakan untuk kepentingan laboratorium. Sehingga sering kita mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan uji coba diistilahkan dengan kelinci percobaan. Ciri yang kedua adalah herbivora, yang artinya adalah hewan yang hanya mengkonsumsi jenis tumbuhan. Ciri yang ketiga adalah memiliki telinga yang panjang. Selanjutnya adalah memiliki gigi seri yang besar. Dan terakhir adalah ciri yang keempat, bersifat noktural, yaitu dapat melihat dengan jelas pada kegelapan. Selanjutnya adalah karakteristik hewan yang kedua. Ya, benar, hewan hamster. Hewan hamster adalah jenis hewan kecil hampir mirip dengan tikus,
karena termasuk hewan pengerat. Kemudian yang ketiga, ciri khasnya adalah omnivora, yaitu hewan yang mengkonsumsi makanan, bisa makanan dari tumbuhan atau dari hewan. Kemudian ciri khas berikutnya adalah badannya gemuk dan memiliki ekor yang kecil. Dan yang terakhir adalah bersifat noktural, artinya dapat melihat di kegelapan malam. Hewan berikutnya adalah kucing, yang merupakan hewan yang sering kita lihat sehari-hari dan memiliki karakteristik, yaitu hewan mamalia karena melahirkan dan menyusui. Kedua, ciri khasnya adalah memiliki mata yang tajam, serta memiliki cakar yang tajam. Serta dia memiliki hidung yang berwarna pink atau coklat kehitaman. Dan yang terakhir, kucing adalah hewan karnivora. Siapa yang tahu arti karnivora? Ya, benar. Hewan yang hanya makan dari jenis daging saja. Karakteristik ternak kesayangan berikutnya adalah burung kicau. Memiliki warna yang cerah dan indah. Di antaranya burung murai, nuri, kakatua, lovebird, dan lain-lain. Sebagian burung kicau jika di alam bebas pejantan hidup berkelompok dan memiliki pemimpin. Biasanya pejantan lebih agresif. Di samping itu, burung kicau memiliki alat pernapasan tambahan. Artinya, jika sedang bernafas seperti biasa di ranting pohon atau di darat, menggunakan pernafasan secara umum. Tetapi ketika sedang di udara, menggunakan pernafasan tambahan dengan memanfaatkan gelembung udara. Hewan kelima adalah ayam, yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, di mana pejantan lebih besar dari betina. Dan pejantan memiliki jaluk, ekor yang panjang, dan jengger yang besar dibandingkan dengan betina. Di samping itu, bersifat adaptif. Artinya, dapat menyesuaikan diri di mana saja. Selanjutnya adalah burung merpati. Burung merpati memiliki warna beraneka ragam. Dan biasanya warna jantan lebih bagus dan lebih mengkilat. Di sekitar mata burung merpati seperti bentuk lingkaran cincin. Dan paruh tipis agak bengkok. Burung merpati merupakan jenis hewan herbivora. Artinya, ya benar kalian pintar. Adalah hewan yang mengkonsumsi makanan dari tumbuhan saja. Dan biasanya berupa biji-bijian dan buah-buahan. Selanjutnya adalah sarana yang digunakan dalam budidaya ternak kesayangan. Sarana yang digunakan adalah diantaranya pertama, benih atau anak yang sudah cukup umur. Kedua, pakan, baik pakan nabati maupun buatan. Kemudian yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, air minum, yang akan dibahas pada bagian berikutnya mengenai sarana. Berikutnya adalah sarana benih yang digunakan dalam budidaya ternak kesayangan. Dalam memilih benih, sebaiknya harus mengetahui usia yang tepat untuk dipelihara agar hewan sudah bisa beradaptasi baik fisik maupun dengan lingkungannya, terkecuali jika benih tersebut memang langsung dilahirkan dari induk yang sudah dipelihara. Contoh benih ternak hewan kesayangan diantaranya adalah anak kelinci yang berbentuk
kelinci hias berusia minimal 2 minggu, dan jika khawatir atas kesehatannya sebaiknya usia 3 bulan baru kita pelihara. Selanjutnya yang kedua adalah bibit hamster. Bibit hamster sebaiknya usia minimal adalah 4 minggu. Dan yang ketiga adalah benih burung merpati. Minimal usia 1 bulan bisa kita pelihara, terkecuali jika benih tersebut memang langsung lahir dari induk yang sudah dipelihara. Yang keempat adalah jenis burung kicau. Usia minimal adalah 1 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah anak ayam yang bisa dipelihara antara usia 5-8 minggu. Dan yang terakhir yang mungil imut adalah benih kucing atau anak kucing. Mulai dipelihara umur 3-6 bulan. Berikutnya adalah sarana pakan untuk budidaya ternak kesayangan. Pakan adalah makanan yang dapat diberikan kepada hewan kesayangan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan. Jenis pakan terdiri atas 2, pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami contohnya adalah pertama, jenis sayuran yang biasa diberikan kepada hewan kelinci, hamster, ayam, burung, dan sebagainya. Jenis pakan yang kedua adalah jangkrik. Jangkrik diberikan kepada hewan peliharaan untuk burung kicau yang bertujuan agar suara kicau burung menjadi nyaring. Yang ketiga adalah ulat Hongkong yang diberikan dengan tujuan adalah untuk pertumbuhan dari binatang burung atau binatang yang lainnya. Selanjutnya adalah pakan buatan yang diolah di pabrik terlebih dahulu. Nah, di antaranya adalah jenis pakan ayam yang berfungsi untuk pertumbuhan dan kesehatan ayam. Kemudian adalah pakan hamster. Dan ketiga adalah pakan kucing yang terdiri atas berbagai jenis makanan disesuaikan dengan usia kucing. Selain pakan, untuk pertumbuhan hewan kesayangan juga dibutuhkan obat-obatan dan vitamin yang berfungsi untuk menjaga stamina ternak kesayangan, serta untuk pengobatan yang terkadang sakit karena faktor lingkungan. Di antara obat-obatan adalah pertama, vitamin untuk menambah stamina. Kedua, obat kutu biasa sering terserang kepada hewan kucing, kelinci, dan lainnya. Yang ketiga, obat luka. Biasanya terjadi perkelahian antara sesama hewan tersebut. Dan kemudian yang keempat adalah antibiotik. Jika hewan terkena virus, maka dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan antibiotik. Biasanya juga sering terkena pada burung atau unggas lainnya. Kemudian selanjutnya adalah obat untuk burung, yaitu burung yang terkena penyakit tetelo, yaitu kelumpuhan pada saraf burung. Dan yang ketiga adalah obat koreng akibat terkena bakteri. Biasanya sering terkena kepada kucing, kelinci, burung, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah peralatan yang digunakan dalam budidaya ternak kesayangan. Peralatan yang wajib disediakan diantaranya adalah kandang. Kandang sebagai tempat tinggal ternak kesayangan dan harus memiliki persyaratan
di mana tidak menghambat gerakan hewan dan bila perlu diberikan berbagai mainan agar hewan tidak stres. Di antara kandang yang ada adalah kandang kelinci. Kedua, kandang hamster dengan berbagai macam jenis mainan. Yang ketiga, bukan dalam bentuk kandang, tetapi tempat bertenggernya burung kakak tua. Keempat, ya, betul, kandang burung merpati yang dibuat cukup tinggi karena biasanya kandang merpati biasa bebas terbang dan dia akan kembali ke kandangnya tanpa harus kita giring. Yang kelima adalah kandang ayam, khusus kandang ayam hias. Contohnya adalah ayam ketawa, ayam ekor panjang, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kandang kucing, ya, di mana dia bisa beristirahat atau untuk tidur. Berikutnya, peralatan yang digunakan dalam budidaya ternak kesayangan adalah tempat pakan, tempat minum, alat spray untuk menyemprotkan cairan ke tubuh hewan agar tetap segar, pembersih bulu yang biasa digunakan untuk hewan yang berbulu tebal, misalnya kelinci, kucing, dan sebagainya. Serta yang terakhir adalah alat pembersih kotoran. Hewan peliharaan terkadang dapat terkena penyakit akibat lingkungannya. Misalnya, kebersihan kandang yang tidak terjaga, pengganggu hewan lain. Di antara penyakit yang menimpa ternak peliharaan adalah pertama skabies, yaitu koreng pada ternak kesayangan, misalnya kelinci, kucing, dan lainnya. Kedua adalah tetelo yang menyerang pada unggas yang memberikan kelumpuhan pada hewan. Yang ketiga adalah paruh bengkok, biasanya diiringi dengan bulu yang rontok. Selanjutnya yang keempat adalah kelumpuhan pada anak ayam. Dan yang kelima adalah radang mata yang bisa terkena kepada hewan kesayangan. Di antaranya adalah kucing atau kelinci. Berikutnya adalah tahapan dalam budidaya ternak kesayangan. Tahapan ini adalah bertujuan untuk memelihara ternak kesayangan agar dapat berkembang dengan baik. Dapat dilihat pada bagan berikut. Di antaranya adalah pemeliharaan kandang. Artinya, kandang harus bersih agar tidak banyak jamur atau bakteri. Berikutnya adalah pemilihan bibit atau benih yang sehat. Bibit atau benih yang sehat pada umumnya hewan menjadi sehat dengan ciri-cirinya memiliki kelincahan dan matanya jernih. Selanjutnya tahap berikutnya adalah pemberian pakan yang tepat. Dan jangan sampai terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Seperti kalian, gak mungkin kan kalian kalau ingin makan telat. Ketika telat kalian makan, kalian masuk angin. Dan selanjutnya adalah terakhir, pencegahan hama dan penyakit. Biasanya hama suka terdapat pada lingkungan sekitar atau kandang. Dan juga bisa juga terkena pada hewan yang lain. Berikutnya adalah tahapan budidaya ternak kesayangan. Di sini ibu akan beri contoh adalah ternak kelinci. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan dengan tujuan agar kegiatan budidaya
ternak kesayangan menjadi terarah. Dalam perencanaan, yang harus dilakukan pertama adalah menentukan jenis ternak atau hewan yang akan dibudidaya. Kedua, sesuaikan kandang yang akan digunakan dengan syarat bersih dan ruang gerak cukup. Ketiga, jadwalkan budidaya baik dalam pemberian pakan, vitamin, dan membersihkan hewan, serta membersihkan kandang. Dan keempat, perencanaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam budidaya ternak kesayangan. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah persiapan sarana dan produksi yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan, baik menyiapkan bahan dan menyiapkan alat-alat. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah proses budidaya ternak kesayangan dengan menyediakan kandang yang tepat, menyediakan dan memberikan pakan sesuai dengan jenis hewan, serta terakhir proses pengembangbiakan dengan literasi yang harus kita ketahui. Berikutnya, perhatikan video teknik pemeliharaan kelinci dengan baik. Langsung aja ke tips yang pertama. Jadi dalam memilih kelinci yang baik, kita harus melihat jenisnya dan keturunannya. Ada banyak jenis-jenis kelinci yang beredar ataupun yang ada di Indonesia maupun di luar negeri ataupun di luar Indonesia. Kita ketahui bersama ada jenis kelinci Holland Loof, Fuji Loof, Rex, Flemish Giant, dan lain-lain. Jadi untuk memilih bibit yang bagus, kita harus banyak belajar ke peternaknya langsung atau memang ke orang yang ahli dalam bidang perkelincian. Tips yang kedua, kita harus memiliki kandang yang baik untuk kelinci-kelinci kita. Jadi dikategorikan kandang yang baik itu yang pertama bersih, jauh dari sinar matahari, tidak lembab, dan cukup pencahayaan. Tips yang ketiga yaitu membersihkan kandang kelinci setiap saat. Jadi ketika kita memilih untuk beternak kelinci ataupun memelihara kelinci kesayangan kita harus siap untuk membersihkan kotoran, baik itu dari kencing maupun kotoran dari kelinci itu sendiri. Jadi kelinci tidak suka dengan kandang yang jorok maupun lembab. Mereka lebih memilih atau lebih senang dengan kandang yang terang dan kering. Dengan membersihkan kandang setiap saat, maka kelinci akan merasa nyaman dan dapat berkembang biak ataupun tumbuh dengan baik. Pembersihan kandang sendiri kita harus melakukannya dengan benar-benar bersih, karena bakteri-bakteri yang dibawa oleh kencing kelinci ataupun kotorannya sangat mempengaruhi kandang kita. Jadi ketika dia bersih, maka kelinci akan nyaman di kandang itu. Tips yang keempat ataupun tips yang terakhir yaitu memberikan pakan yang tepat kepada kelinci kesayangan kita. Dapat kita ketahui bersama, kelinci merupakan hewan yang sangat sensitif dengan perubahan pakan. Jadi memberikan rumput-rumputan yang memiliki serat yang tinggi termasuk sangat baik kita berikan kepada kelinci kita, selain pakan pelet khusus kelinci yang kita berikan kepada kelinci kita. Jadi pemberian pakan yang maksimal
dapat memicu tumbuh kembangnya kelinci-kelinci kesayangan kita sendiri. Demikianlah 4 tips cara mudah untuk memilih dan memelihara kelinci. Bagaimana hasil pengamatan kalian setelah menyaksikan cara membudidayakan kelinci? Pasti kalian tertarik, bukan? Dan tidak hanya kelinci saja yang kalian bisa untuk budidayakan. Oleh sebab itu, siswa-siswi cerdas, sekarang kalian dapat memikirkan atau merancang hewan kesayangan yang dapat dibudidayakan. Tetapi sebelum kalian merencanakan apa yang akan dibudidayakan, untuk menyegarkan kembali materi yang sudah disampaikan, maka kalian bisa mengerjakan tugas berikut, yaitu 1. Carilah informasi di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian tentang berbagai jenis ternak hewan kesayangan dan identifikasi hasil temuannya. Identifikasinya diantaranya adalah A. Jenis hewan, cukup 1 saja. B. Jenis kandang. C. Jenis pakan yang digunakan. Dan D. Foto ternak kesayangan yang kalian temukan. Kedua, evaluasi hasil identifikasi temuan di atas dengan membandingkan dari informasi materi pembelajaran yang sudah kalian terima, yang sudah kalian pahami, dengan sumber media sosial lainnya. Sobat cerdas yang berbahagia, berikutnya adalah penugasan kedua. Tugas yang kedua adalah kalian membuat proyek. Tidak harus sekarang. Buatlah perencanaan budidaya ternak kesayangan sesuai dengan kesediaan bibit jenis hewan kesayangan yang ada di wilayah setempat atau di rumah kalian, dengan tahapan yang sudah dipelajari, baik perencanaan, persiapan, sarana, bahan dan alat, serta pemeliharaan hewan kesayangan tersebut. Tugas ini kalian rancang untuk minggu berikutnya. Tidak ada kata gagal selama kita masih berusaha untuk mencoba sukses. Demikianlah materi video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kalian terima hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dengan membudidayakan ternak kesayangan. Terima kasih. Salam prakarya, tetap stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.